Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai, salam satu hobi. Oke sahabat bonsai ya, jadi untuk video kali ini saya coba untuk ganti media ya, jenis tanaman loah ya, bahan bonsai programan milik saya ya. Dulu kita program itu dari ukuran segini ya, sejari kelingking ya, kecil banget ya. Terus kita coba untuk olah ya, jadi mulai dari ukuran seberapa ya, kira-kira seginilah ya. Nah, cabang yang bawah ini ya, dulu kita program ya. Kita bolang nemu kecil ya, kita bawa pulang, kita program sampai sekarang usianya kurang lebih sekitar hampir 2 tahun, ya, masih segini ukurannya. Karena apa, di sini kita program di pot mungkin untuk media ya, serta pemupukan yang kurang maksimal ya, atau kurang bagus, sehingga sampai saat ini ya hampir 2 tahun cuman segini ya, dan hasilnya pun juga masih banyak yang kurang ini ya. Sebetulnya untuk cabang-cabang bagian bawah sudah banyak ya, sudah terpenuhi, tinggal kita pengarang saja. Ini enggak saya arahkan, kita biarkan dulu supaya apa, dia subur lagi ya. Kalau nanti sudah subur lagi, kita coba untuk kawati. Nah, di sini kita mau bikin bagian atasnya, mahkotanya ya. Sekarang untuk lanjutan kita bikin bagian mahkota dari sini ya, dari sini ke atas kita bikin cabang-cabang ya, kita bikin percabangan ya. Kalau seperti ini masih sebetulnya untuk bagian bawah sudah penuh ya. Nah, sobat bonsai bisa perhatikan untuk bagian bawah ini dia sudah penuh sobat bonsai loh ya, tinggal kita press saja ya. Nah, tapi di sini enggak kita press karena apa, saya masih ingin cabang-cabangnya ini lebih besar lagi ya, lebih agak besar ya. Nah, seperti ini nanti kita coba untuk atur lagi ke depan lah ya. Ke depannya kita atur lagi supaya terlihat lebih bagus lagi, lebih menarik lagi untuk tampilannya kira-kira seperti apa ya. Untuk loa tergolong cukup mudah tumbuh, stek batang pun juga bisa ya. Loa tergantung media ya. Kalau kita menggunakan media tanah biasa biasanya busuk ya, tapi untuk tanam loa sobat bonsai bisa usahakan menggunakan media pasir ya. Makanya di sini nah, meskipun ini ada akarnya, kita juga harus hati-hati ya. Kita habis bongkar seperti ini ya, kita ganti media, kita bongkar. Kalau sudah seperti ini jangan langsung kita jemur ya. Nah, kalau sampai langsung kita jemur biasanya dia layu ya, layu. Makanya untuk jenis bahan bonsai apapun ya, paling enggak kita teduhkan sampai dia benar-benar kuat ya. Nah, mungkin bisa 3 sampai 4 hari mungkin baru bisa kita melakukan penjemuran ya. Untuk cabang-cabang ini tinggal pengawatan saja. Nah, ini juga ya, ada beberapa cabang mungkin yang kurang, nanti sambil program berjalan waktu mungkin bisa. Nah, mungkin ada salah satu cabang yang mungkin ke depan mungkin ya, kita masih belum tahu lagi. Untuk cabang yang ini mungkin bisa jadi kita buang ya. Nah, sahabat bonsai bisa perhatikan di sini untuk cabang-cabang. Oke, untuk cabang-cabang yang nantinya kita mungkin kita buang ya. Nah, seperti ini. Kayak cabang yang ini kayak saya rasa enggak terlalu enggak kepake ya mungkin ya untuk cabang yang ini ya. Karena apa, di sini sudah ada ini ya, 2 ini. Nah, sudah ada 2 ini, jadi ini dia mecah ya, dia turun sama ke atas, kita pecah di sini. Kalau untuk cabang yang ini saya rasa kelihatannya kayaknya enggak kepake. Karena apa, untuk penempatan cabangnya kurang pas ya, dia berada di sini. Dibuang boleh, gak dibuang juga boleh kan ya. Kalau saya sih mungkin kita buang ya. Tapi kita lihat dulu nanti hasilnya kira-kira seperti apa. Nah, kalau memang perlu kita buang, kalau memang enggak kita buang ya enggak kita buang. Nah, kita biarkan tampilannya supaya dia terlihat lebih bagus lagi ya. Oke ya, seperti ini sahabat bonsai, loa program ini milik saya dari batang kecil. Nah, makanya untuk sahabat bonsai
jangan lihat untuk ukuran ya, meskipun kecil ya, ada bahan yang sederhana, apalagi jenis-jenis seperti ini low ibrik ya, lowa ibrik. Yang jelas untuk bahan-bahan yang sangat mudah sekali diteguk ya. Nah seperti ini ibrik, lowa ya, beringin kimeng, itu dia meskipun kita teguk itu mudah sekali tumbuh ya. Jadi di samping mudah sekali tumbuh, dia juga nggak mudah patah, biasanya cuma pecah aja ya, pecah ya, kayak seperti ini dia karena kita teguk ya, jadi dia pecah ya. Seperti ini dulu kita teguk jadi dia pecah ya, tapi dia nggak patah ya, cuman pecah saja. Nanti selanjutnya dia juga bisa pulih ya. Nah oke, dulu sebetulnya lurus ini ya, tegak lurus, kita nemunya tuh lurus, terus kita coba untuk program sedikit demi sedikit, sehingga sekarang untuk tampilannya dia menjadi seperti ini ya. Dan mungkin kedepannya kita update lagi, yang jelas ya kita update, karena apa, untuk programan milik saya untuk hasilnya kedepannya seperti apa ya. Dari ini asli murni tangan saya sendiri ya untuk program, jadi nggak ada untuk ya teman-teman yang lain ya, karena apa, tiap owner itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda untuk pemrograman bonsainya ya. Jadi kayak punya teman-teman ya, yang satu dengan yang lain yang jelas itu berbeda, jadi nggak sama. Ada yang ingin gerakannya seperti ini, ada yang ingin penempatan cabangnya itu sebelah sini. Nah jadi berbeda-beda, makanya itu untuk programan ini milik saya kurang lebih seperti ini untuk hasilnya ya. Jadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, khususnya buat sobat bonsai yang suka dalam program atau budidaya ya. Oke sobat bonsai, mungkin untuk video kali ini kurang lebih seperti ini. Terima kasih untuk sobat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sahabat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat terus berkarya, dan salam bonsai mania.